nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. La tastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lam anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amtalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa la tastabil hasanah wa las sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Al-ayat. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian fikih yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan insan mulia yang beriman dan bertakwa pada di waktu duha ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, segan bukan seperti ketika kita tanggal muda menerima jasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita berkenan bertatap muka, bersilaturahim, ngaji bareng di majelis ilmi Masjid Al-Ilham wanita ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas dengan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan bimbingan, suri tauladan, akhlakul karimah, sehingga kita sebagai hamba Allah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah yang akan diakui sebagai umatnya dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu yang diberkahi Allah, pepatah bilang kalau tidak kenal itu tak sayang. Saya ini belum pernah kesini Bu. Daerah sini bener, daerah Wage ini dekat. Saya kalau ke Bongar lewatnya depan situ, tak menggok sini. Ya. Kalau temannya Pak Kuswanto pernah di situ, yang satu itu, yang dua ya, ini yang satu. Alhamdulillah ada berita di daerah Aloha jalan ditutup. Saya sebetulnya sering lewat Aloha, tapi nggak masuk ke sini, di depan jalan raya menuju komplek kemana nggak tahu. Kemarin dari Sabtu juga dari sana. Kok nggak ada jalan ditutup? Gitu. Makanya saya tanya berulang kali ke panitia, kalau lewat situ jalan ditutup, saya harus lewat mana? Daripada saya nanti tersesat, saya tidak kepingin tersesat. Alhamdulillah, saya tanya teman-teman, kalau bisa lewat Aloha, terus lewat Kedung Turi saja. Ada yang bilang lewat PP Legi saja. Berarti ya durasi muter. Saya senangnya jalan yang lurus. Saya tanya teman saya di kalau mau ke masjid itu bisa
jalan lewat Alura, insya Allah bisa. Karena teman saya itu tiap hari ke sana menuju Sidoarjo. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Terus majos. Alhamdulillah. Oh, memang yang di depan sana ada jalan-jalan habis Bokari mau dibangun menuju jalan yang menyenangkan kita. Ibu yang diberkahi Allah, saya Musfirah. Kalau di situ undangan ini saya juga sebetulnya tidak dapat undangan yang secantik itu, tapi saya dapat dari teman. Saya dikirim undangan itu. Loh, sampean kok mau ini kondi? Ya, dapat bonus ini. Di situ disebutkan saya sebagai PDA Surabaya, sebagai PWA, sebagai majelis tabligh, sebagai divisi ya mu'alaf. Memang saya senang campur baur gitu. Tapi di situ tetap ada label A. Do you know A? No. Di undangan itu ada A-nya. Ya. Kebetulan memang saya aktivisnya di Aisyah, ya, di Aisyah. Maka di situ ada PDA. A itu pimpinan daerah Aisyah, Kota Surabaya. Ini. Yang kedua ada PWA. Saya kebetulan juga ikut campur di PWA, walaupun bagian nunut di belakang itu. Saya berada di majelis tabligh. Saya bukan ketuanya, tapi saya di divisi pembinaan mu'alaf. Ternyata mu'alaf itu bukan sekedar orang yang baru masuk Islam. Justru yang lebih heboh itu yang sudah Islam mulai dari kandungan. Kalau yang baru masuk Islam itu langsung jadi ustadz-ustadzah sekarang ini. Karena sebelum masuk Islam sudah mempelajari al-Islam dengan bagus beberapa tahun bahkan puluhan tahun. Setelah memahami sudah fikih, ya, sudah paham, akhirnya orang itu masuk Islam dengan seksama dengan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu mu'alaf bagi yang pindah agama. Ibu yang disayang Allah, maka apakah kita masih dalam keadaan mu'alaf sekarang? Maka kita ngaji. Ada fikih wanita atau fikih an-nisa. Ibu, fikih itu pemahaman, memahami. Fikih itu memahami. Yang dipahami apa? Yang dipahami itu adalah ilmu-ilmu agama Islam tentang hukum-hukum. Jadi perempuan itu kudune piye? Apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi orang Islam itu piye? Jadi orang iman itu piye? Ya. Kalau aku ini sebagai anak piye kepada orang tua? Kalau aku ini orang tua kepada anak itu piye? Kalau kita ini istri kepada suami itu gimana? Kalau kita ini ponakan kepada keluarga, bibi dan om itu juga gimana? Kalau kita ini hidup bermasyarakat, bertetangga, itu juga harus bagaimana? Ternyata simpelnya di dalam hukum Islam itu dikatakan dalam memahami keislaman, kita ini manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk satu-satunya beribadah. Ya. Ternyata wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah itu hanya untuk beribadah. Lah ibadah itu dibagi hanya dua. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Lah yang kita duduk-duduk di sini sekarang ini ibadah umum. Maka ketika saya mau berangkat ada yang tanya, kemana Us pengajian? Ustaz ini pengajian jam segini tak? Iya. Siapa yang diajar kok ada jam segini orang ngaji? Lu kok kira? Ya.
manusia itu kalau jam segini itu tidur atau hanya ke pasar atau hanya ke kantor. Saya bilang yang ngaji jam segini itu ibu-ibu muda untuk mampu. Ya, karena apa? Karena pingin bahagia dunia akhirat. Amin. Ibadah nomor 1 yang ibadah khusus sudah dilakukan. Nah, ibadah yang umum ini perlu dicari, digali, dilakukan. Termasuk ngaji, silaturahmi, belajar, menuntut ilmu. Ya, ini ibadah umum. Maka jamnya jam berapa? Ya terserah situasi dan kondisi. Kalau kita 2 tahun lebih vakum, harus berhenti total, nggak boleh keluar, nggak boleh omong-omongan, apalagi cipika cepiki, nggak boleh. Lama-lama akhirnya ya rodok gimana ya? Nggak apa-apa keluar, tapi harus pakai masker, ya. Nggak apa-apa keluar, pokoknya tangannya kudu dicuci. Alhamdulillah sekarang ini minumannya air putih bersih. Bisa nanti gantinya. Ibu yang disayang Allah, ternyata kalau ibu bawa Al-Quran coba dibuka, ya. Kalau yang dibahas itu adalah fikih wanita, dasarnya itu dari mana ada fikih wanita itu? Karena wanita ini juga manusia, wanita ini juga hamba Allah yang diciptakan hanya untuk ibadah. Yang diperintah ibadah itu bukan hanya kaum Adam, laki saja, tapi perempuan juga. Dibuka surat An-Nahl, surat 16. Ya. Di sana dicari ayat Man amila sholihan min dzakarin. Ayatnya dicari sekitar 97. Bukan ayat pertama, tapi surat 16. Ayat 97. Benar? Man amila. Nah ini kita masuk man amila. Ya, siapa saja yang berbuat, beramal, mengerjakan. Kita termasuk sekarang ini bekerja. Bekerja apa? Ya, kita dari rumah ke sini berbuat sesuatu. Bekerja itu berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu tidak mesti dapat uang. Ya. Terus kalau tidak dapat uang bukan berarti rugi. Kita hidup ini jangan hanya mencari uang, tapi kita diperintah Allah beribadah. Dapat uang, tidak dapat uang, kita harus berbuat. Kita berangkat ketika dapat seruan, dapat undangan, ya, baik itu lewat WA atau lewat Zoom atau lewat Facebook atau SMS atau aku gak kandani belas, gak kandani omongan, gak kandani tulisan, gak kirimi apa, ketemu aku ya menengahi, ya aku gak melok. Karena tidak dapat undangan, tidak dapat panggilan. Kalau sudah diundang, alasannya apa saja? Aku ya diundang saja nih. Tapi kajian ini kok kayak remeh, kok kira, ya. Aku saja nih juga pingin ngajinya, judulnya kok keren. Tapi begitu saya lihat narsumnya, duh kok ngono. Nah ini berarti nyepelek ngomong. Nah, ibu yang disayang Allah, alhamdulillah. Kalau tadi berangkat saya ditanya orang itu ngaji jam sampai teniku tiang kata tak mus. Yo wong iku nek gak 8 ya 10, 15 paling akeh selawi. Saya bilang begitu. Tapi alhamdulillah saya undangan di saya itu jam 9. Tapi undangan yang beredar tak jengkel. Ya, itu jam 8.30. Bagus juga. Ternyata panitia itu memberikan kelonggaran untuk saya pribadi. Karena rumahnya jauh. Belum pernah kesini.
Tapi panjenengan tidak dikasih kelonggaran jam 8.30. Ternyata saya sampai di sini jam 9 kurang seperempat. Panjenengan sudah standby di masjid ini. Alhamdulillah luar biasa. Berarti semuanya gadu. Karena ini ibu-ibu semua. Dan ibu muda itu masih punya tanggung jawab. Banyak di antaranya melepas bapak yang lari kerja, butuh barangkali itu. Melepas anak-anak kita mau berangkat sekolah. Ada yang mengantar, ada yang cukup di depan pintu. Alhamdulillah, astabiqul khairat. Ternyata kajian ini bisa terlaksana dengan baik. Ibu yang disayang Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha. Ini untanya. Ini perempuan-perempuannya. Wa huwa mukmin. Ternyata laki atau perempuan itu beriman. Beriman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Yang hadir ini adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Kalau tidak beriman dan mungkin ke sini. Banyak yang diucapkan repot. Ya, repot jam segini ini waktunya nyuci. Atau nyucinya jam 3 tadi, jam segini ini waktunya jemur. Ada yang katanya jemur sudah selesai, tapi waktunya setrika. Masalah heboh. Ya. Ada yang sudah selesai semuanya. Masya Allah, ini mah durung ora-ora. Piringnya bapak, piringnya anakku itu. Bayangno. Ibu kalau ngurusi itu, dawuhnya Kyai Haji Ahmad Dahlan. Jadi piantun putri itu jangan hanya berkutat, berkisar kasur, dapur, sumur. Jangan. Karena Allah dawuh, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan dengan kehidupan yang layak. Thayyibah itu layak. Thayyibah itu sejahtera. Bahasa wagene iku enak, seneng. Kalau kita sudah berkomunitas, berumah tangga itu bakal becik, sejahtera, apik, menyenangkan. Berapa banyak wanita itu yang sudah berkeluarga, anaknya juga banyak, juga bekerja. Ibu perlu ketahui, pimpinan Aisyah Jawa Timur itu dosen YIN. Beliaunya itu tugas seluruh Jawa Timur. Kalau sudah keluar kota, tentu butuh waktu yang banyak meninggalkan rumah tangganya dan kampusnya. Ternyata juga bisa. Bu Dr. Esti dulu juga mantan ketua Aisyah pimpinan Jawa Timur itu. Beliaunya itu juga adalah kepala dinas kesehatan kota Surabaya. Bukan hanya pegawai. Itu punya jabatan, termasuk pejabat. Itu juga sempat ngopeni Aisyah Jawa Timur. Sekarang ini beliaunya adalah termasuk pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah pusat. Keliling keluar pulau. Subhanallah. Nah sekarang kembali ke kita. Kalau kita ini statusnya hanya damping di kelurahan, paling muter antara RW ini, RT ini, rumah satu ini dengan yang lain, dekat. Maka bisa di-manage sedemikian rupa. Makanya alhamdulillah kalau panjenengan antusias ngaji bareng silaturahim, karena Rasulullah ngendika, siapa yang sempat untuk silaturahim, hidupnya itu akan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Itu dawuh
diberikan kehidupan yang layak, ya, kehidupan yang sejahtera. Ibu kenal Bu Sri ta? Oh, Bu Sri pagi satu ya? Iya. Bu Sri itu Bu RT Bu. Oh iya. Bu Sri itu guru Bu. Oh iya. Bu Sri itu termasuk juga aktif di masyarakat. Bu Sri itu Bu, subhanallah, luar biasa. Dikenal banyak orang Bu. Maka ketika dicari itu juga mudah. Apalagi ketika gojek-gojek yang nganter masakan itu lebih mudah sampainya masakan itu. Ibu yang sayang Allah, walana jizyanahum ajrahum, dan Allah itu akan memberikan pahala atau piala atau hadiah, bonus. Walana jizyanahum ajrahum bi ahsani, dengan yang lebih bagus. Manu yang malun, dengan apa yang ibu perbuat tadi. Kalau ibu ini mungkin meninggalkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk kajian ini, dengan keluar rumah membaca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, Allah akan memberikan ganti rugi lebih dari apa yang dikorbankan ibu. Syaratnya ikhlas krono Allah. Maka insya Allah yang hadir ini semua hanya mencari ridho Allah, bukan yang lain. Kalau yang dicari itu ridho Allah, insya Allah keberkahan akan nampak, dan dijanjikan oleh Rasulullah kita akan diberikan panjang umur. Amin. Allahumma amin. Ibu bilang, ibu itu aktif, tapi kok kemarin kena corona, meninggal dunia, masih muda. Ibu, orang panjang usia itu tidak mesti urip terus. Panjang usia itu masuk kategori walaupun usianya muda sudah meninggal, tapi orang itu mar'atus sholihah, bisa meneladani di masyarakat, di mana-mana. Orang itu berakhlakul karimah, ibadahnya adalah bagus, berakhir dengan husnul khotimah, maka selalu dikenang oleh banyak orang dan diikuti kebaikannya itu, juga dicontoh oleh masyarakat. Nah, itulah umur panjang. Tentu yang hadir ini semua ingin umur panjang, bukan umur panjang urip salawase. Kalau urip salawase kita ini nanti usia 70, 80 itu sudah membosankan yang hidup. Nauzubillah min. Karena kenapa kok membosankan? Ini ciri khas perempuan. Nek wis umure tuwa, wis tuwa, iku nang arep ngomel, nang mburi ngomel, nang kono ngomel, ngomong tok ae. Adik diomongne iku gak sepira iso dipahami. Geruneng karepe dhewe. Terus penggaweane nyalahno sing nom-nom ibu. Lah kita yang muda akhirnya bosen aku ngelok uti. Wis barang kono tok ngarep, balik ono rene. Apalagi yang sudah tua nanti ke depan mencret, ke belakang ngomong. Terus gimana? Lo sepurane iki lo kececeran, gak apa-apa ti. Kira-kira banyak mana yang bilang gak apa-apa ti, atau udah sudah dibilangin jangan kemana-mana, di sini aja makan cek putih. Nggak tahu nih pekerjaan ini banyak. Ya Bu, itu karakter, itu akhlak, dan itu harus kita pahami. Kenyataannya hidup di dunia yang fana ini itu seperti itu. Maka yang muda harus paham, yang tua juga harus paham. Kalau semua itu paham, pasti semua punya pegangan ilmu pengetahuan dari Al-Quran dan As-Sunnah.
sudah saya sampaikan, ibadah itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang khusus termasuk sholat tadi. Banyak kajian-kajian yang di luar yang sebaya dengan panjenengan, kebetulan minta fikih wanita, itu fikih wanita bab sholat. Karena sholat itu penentu amalan kita diterima atau tidak, itu yang dilihat dulu adalah sholatnya. Dan sholat itu dilihat dulu bagaimana toharohnya. Ternyata toharohnya kok masih seperti itu. Padahal itulah ibadah yang nomor satu. Dan ketika Rasulullah di majelis seperti ini, ada jamaah itu yang sempat bertanya, wahai Gusti Rasul, ceritakan kepadaku tentang Islam. Dawuhnya Rasulullah, Islam itu sholat 5 waktu. Islam itu sholat 5 waktu. Orang itu, Bu, ini manusia di mana-mana sama. Kalau sudah tanya dijawab, itu tanya lagi. Hanya itu tak. Kalau nanti ditambah, loh, ojo akeh nih, tambah abot. Makanya konco, takut. Kalau tidak dijelaskan, jangan tanya. Ya, yang dijelaskan saja ditanyakan. Biasanya ibu-ibu itu yang dijelaskan tidak tahu sudah paham atau belum, tapi yang ditanyakan itu di luar tema. Ini akhirnya ketika diterangkan, loh, kapan oleh kamu ini? Loh, nah ini ternyata jamaah itu tadi bertanya, wahai Rasulullah, apakah Islam itu hanya sholat 5 waktu? Yes. Tambahilah dengan sholat tatawwu jika mau. Kan sudah dijelaskan, jika mau tambahi dengan sholat tatawwu. Mau buat sholat tatawwu? Sholat sunnah, alhamdulillah ya. Karena masih banyak yang belum paham apa itu tatawwu. Apa itu sholat tatawwu? Saya belum pernah kenal. Oh, tanya, bagus. Sholat tatawwu adalah sholat sunnah. Sementara sholat sunnah itu ada 11 macamnya. Dipakai ini. Ya, ini. Ibu yang disayang Allah, sholat fardu sedikit, 5 waktu sehari semalam. Kalau ibu tadi kepingin apa yang dilakukan ibu is the best dan membawa keberhasilan, keberuntungan, kesejahteraan dunia akhirat, maka lakukan sholat itu sebagaimana dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian seperti bagaimana kalian melihat sholatku. Jawaban kita semua tentunya kami belum pernah tahu bagaimana sholatnya Rasulullah, karena memang belum pernah ketemu. Tapi jangan bilang belum kenal. Ya, jangan bilang belum kenal. Panjenengan sudah mengenalkan dan dikenalkan ketika panjenengan membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali hanya Allah. Kita datang ke sini karena Allah. Nah, ini bukti kesaksian kalimat syahadat kita yang pertama, ya, syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
adanya kajian fikih wanita ini, mudah-mudahan wanita ini mengerti tugasnya wanita itu apa. Di seberang sana itu ada yang bilang, memang di Al-Quran ada untuk beras wanita itu. Kalau kamu mau nikah, nikahlah 4, 3, 2, 1. Bukan 1, 2, 3, 4, tapi 4, 3, 2, 1. Itu yang disenangi, yang cenderung ayat itu siapa? Laki-laki. Dan kita itu ngerut ketika mendengar ayat itu. Aku mau, gak gelem. Coba ibu adakan perjanjian nanti. Ketika mau mantu, ditanyakan itu calon mantunya, kamu punya niat, punya istri berapa? Kalau ibu berani, anaknya juga suruh nantang. Kalau nggak berani, sama kok ya apa iki rencana nek istri rumah tangga. Biasa rumah tangga kaitan soro-soro melulu. Untuk enak-enak ibu, kakek model sing piye to jeng. Mungkin juga lek morong kok nyelir ngomong. Maksudnya apa nyelir? Epok karo. Ya, ibu, itu ditanya dari awal dan bikin surat perjanjian. Kalau ibu berkenan silakan, kalau tidak berkenan berarti worong. Akhirnya worong duwe bojo, worong duwe mantu dan lain-lain bu. Itu ternyata harus ada ya, musyawarah di awal. Maka ada sekarang ini pembinaan ya, bimbingan pranikah supaya bisa diketahui siapa dia, calon pengantin putri sopo, calon pengantin putra itu siapa. Kalau saya dulu bu, ketika masih muda, saya angkat tangan, saya berkenan untuk dimadu. Tapi saya istri nomor 1. Saya gitu. Tapi alhamdulillah dengan rumah tangga yang sudah hampir 50 tahun ini, suamiku tetap ya itu. Dan suamiku tetap beristrikan aku. Ini bu. Jadi kita jangan takut sak durunge budal. Mau dorong-dorong itu seperti dhisik. Ya bu ya. Bu yang dimuliakan Allah, ternyata memang di Al-Quran ada seperti itu. Dikatakan kalau kamu tidak bisa adil, satu saja. Ternyata si lelaki bilang, sing dimaksud adil itu piye? Yang sulit bu. Ini jawaban bapak saya dulu. Bapak itu istrinya 1, sampai tua renta, istrinya 1, anaknya itu 15. Ketika masih muda, itu banyak wanita yang share gitu. Karena bapak saya termasuk tokoh di kampung, wong itu rodok gimana gitu, ya. Pokoknya aktif, menyenangkan banyak orang, ya rodok loman, ya gitu. Ternyata perempuan yang suka itu bukan perempuan, ya perempuan yang rodok, yo ayu, yo pinter, yo duwe gitu, ya. Lah ibu saya bu, ketika mendengar di kampung itu begitu, kata suami saya, kalau aku bilang satu, kau kira laki-laki istrinya lebih dari 1 itu penak? Tanggung jawabnya itu berat, luar biasa. Kalau tidak bisa adil, nambahin nyiksa awake. Lah itu yang sadar. Kalau tidak sadar, adil ya Allah. Tak tekono sego sampai njogdan. Maka kita perempuan yang sudah masuk Islam berpuluh-puluh tahun, ayo kita kuatkan akidah. Keimanan kita jangan mudah goyah hanya karena berita-berita yang tidak meyakinkan. Ya, kalau kita sudah akidahnya kuat, akhlaknya bagus, tidak mudah digoyang banyak orang. Duit, ya, aku makai tok bapak, kok goncengan mbek wong. Alhamdulillah, bojoku manfaat. Mulai
Jangan masuk buku enteng-enteng. Begitu suaminya pulang ke rumah, buatan wis ngene. Apa boleh nih? Loh, kate mulai nang ndi, Bu? Loh, ini perlu dimiliki karakter perempuan yang bisa menahan kesabaran itu. Ayo, sing sabar Dek. Yo gak iso mos memantel. Loh, lah kok mangkelan itu? Maka Ibu, kita ngaji ya, ini dasar ayatnya tadi. Laki perempuan dituntut untuk berbuat beramal soleh, baik di rumah, di masyarakat, dan di mana-mana. Dengan ayat ini akhirnya ada muncul gender ya. Perempuan jadi juru tinju, perempuan jadi satpam, perempuan jadi sopir, tidak apa-apa. Kalau kita ternyata jadi sopir pribadi, ya apa enggak? Antar jemput anak sekolah, ngerangkep apa dewi. Maka perempuan ini harus double bu ilmunya nyetir kudu iso. Jangan seperti saya jadul. Ini kalau saya meterno bengok ya ini. Kalau ibu muda sekarang pinter semua dan ilmunya paling enggak itu S1, S2, sampai S2, iya kerja di mana? Feedback, iya. Lu kenapa kok enggak ya? Ternyata ketika saya tanya, ada jamaah saya, Bu, dari Madura, ikut pengajian itu di Surabaya. Jauh Madura dengan Surabaya. Saya tanya, loh, Bu, jenengan ini boten ngasto kan? Enggak, Bu. Loh, jadi sampai mau ngaji ini kok? Ya, niat ngaji. Saya dapat izin dari suami. Keluar itu seminggu 2 kali untuk ngaji dan rapat di Aisyah. Oh gitu. Enggak kerja? Enggak. Padahal pinter. Loh, kenapa enggak kerja? Disuruh jaga rumah tak? Ya enggak juga, Us. Suruh antar jemput anak sekolah? Enggak. Oh, berarti suaminya ini sayang kepada istrinya. Karena pekerjaan rumah itu diselesaikan sehari pun tidak selesai. Turun kok payah lemburan. Nek lemburan itu cerewete gak karuan. Nggih mboten? Memang perempuan ini butuh ilmu yang mumpuni untuk membina rumah tangga. Bukan berarti tidak boleh kerja di luar rumah. Itu kesepakatan bersama. Kalau sudah sepakat bersama-sama bekerja, maka endi entong, endi erus, ya wis kudu dilakoni. Kalau ada murid-murid, mah, iki mah, padha geleh. Masa nggak tanggung jawabannya, padha geleh Pak. Gak iso nyebut dewi, ngatasi kaos kaki ayo. Ya, makanya sekarang ini di tempat saya ada warung nasi, kan musimnya orang jualan nasi. Yang jualan bukan ibu, bapak-bapak yang masih muda-muda. Ketika saya beli nasi tempe penyet, nasi ayam penyet, ada sambal. Oh, alhamdulillah. Laki-laki itu mulek. Terasi lombok, garam sedikit mulek. Alhamdulillah. Laki-laki masuk gender sudah. Ya, ibu yang disayang Allah. Jadi apa saja yang dilakukan, kalau niatnya ini ibadah, kenapa tidak? Panjenengan tidak jualan di warung, tapi jualan di rumah pagi, siang, malam, laris luar biasa, tidak dapat uang, dapatnya hanya ketika tanggal muda. Ayo disyukuri. Ojo balik-balik ngomong keselan Pak ini enak yang gawe Pak duit. Ini iki gale duit, ngene duit entek. Ya Pak. Jadi ibu yang dimuliakan Allah, kita jadi wanita punya label mar'atus sholihah, selalu banyak bersyukur kepada Allah. Tadi di mukadimah pertama saya sudah menyampaikan ayat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Belum nutup awakmu nang Surabaya biyen.
karepku aku kepingin kerja. Dadakno saiki kerja, anak tambah sudah memakai, aku repot sama omah. Ibu jangan menyesal, karena itu termasuk program yang bagus juga, dan itu takdir Allah. Syukuri apa adanya sudah. Kalau bersyukur Allah menambah rezeki itu, Allah menambah kenikmatannya. Tapi kalau tidak bersyukur, isinya geruneng gerundel, kecewa, maka yang ada siksa Allah lebih berat lagi. Alhamdulillah. Ibu yang disayang Allah, ya, maka dengan ngaji saat ini, ayo kita tingkatkan ilmu pengetahuan tentang agama, Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana karakternya Rasulullah dan istrinya. Itu karena Rasulullah dan kita, bukan mengikuti nyai yang itu, tapi kita ikuti jejak langkah Rasulullah dan para istrinya. Ibu yang disayang Allah, kalau kita ingin hidup nyaman, bahagia, sukses, ayo kita selalu bersyukur kepada Allah. Lesan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa dengan teman-teman ketika mahasiswa atau SMA. Ketika bertemu, ibu mesti ditanya, piye kabarmu? Jawab Alhamdulillah. Piye bojomu biyen niku? Alhamdulillah. Piye anakmu? Alhamdulillah. Piye mertuamu? Alhamdulillah. Jawab saja semua dengan kata syukur alhamdulillah. Akhirnya kita jauh dari riba. Yang ada adalah hibah, bukan riba. Kalau kita tidak bersyukur, kufur, isinya kecewa, lama-lama gunjing sana, gunjing sini. Tidak ada ucapan terima kasih kepada suami, keluarga, mertua, orang tua, dan semuanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kajian ini nanti panjenengan faham dengan satu ayat itu tadi, dan dua ayat yang saya tadi sudah sampaikan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Niatkan jadi ibu rumah tangga, jadi istri, jadi punya anak, jadi menantu, ya, itu niat ibadah. Supaya tidak ada resah sana sini, tidak ada kekecewaan yang selalu keluar dari lesannya. Ketika ibu ditakdirkan bisa bekerja di luar rumah, syukuri apa adanya. Alhamdulillah. Jangan bilang, aku biar gak kerja, dadi bojomu saiki iso kerja, gak mulih-mulih, duwike gak ono rupane. Lho, ibu yang dimuliakan Allah, nek golek duit nang pancet rupa duit, digawe apa? Golek duit. Ya duit iku rupane sego pecel, buah, rupane rumah, mobil, dan lain-lainnya itu. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, mudah-mudahan mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan. Tanya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah apa itu usia, semakin lama kan kita semakin sepuh. Tadi kan sudah diterangkan bahwa kalau usia semakin sepuh, ya namanya kita itu cerewet. Ya apapun Kalian bicara. lanjut. Untuk menjaga seperti itu, gimana karakter kita itu supaya anak ini nggak bosen ngeramut, supaya anak itu ikhlas. Karena di sini terbuka ya, saya sudah sepuh, anakku juga hadir. Alhamdulillah. Ini untuk pelajaran semua bunda-bunda. Fastabikul khairat. Makanya saya tuh kalau sama bunda-bunda lainnya yang cantik-cantik, mesti yang dibicarakan masalah mertua, enggak masalah mertua. Kasihan Ada yang lah, makanya apakah saya seperti itu?
Saya sudah anak 3, sudah keluarga semua. Apakah saya itu selalu dibicarakan sama menantu saya apa gimana? Apakah besok kalau kita ya namanya sudah sepuh, apakah anak-anak itu kita itu pengen apa? Mungkin balas jasa yang ikhlas, terus menjaga lisan ini loh gimana Ustaz? Biar anak kita tuh seneng, nggak bosen ngeramut kita. Padahal orang tuaku mesti cerewet, sak ucape. Iya. Tapi kadang-kadang saya itu ya nurangi lagi. Kalau anakku seperti itu jangan sampai aku cerewet. Nah itu saya arep sendiri. Tapi kita kan nggak tahu ya, wallahu a'lam. Lah gimana nanti itu Ustazah? Biar kita sama anak itu saling ikhlas. Ya. Terima kasih. Itu pertanyaan mewakili seluruh forum. Ya. Memang semua itu akan seperti itu. Ya. Nek saiki jadi mantu, jadi anak. Besok akan jadi mertua, jadi orang tua, jadi mbah. Yang konon kabarnya jadi ini cerewet. Ya. Iku nek duwe wong tua pinter nuturi dilono cerewet. Nah nek menang tok dilono Bisu. Nah ini jadi serba repot memang. Namun kembali lagi, Nabi Muhammad itu uswah hasanah. Istri Nabi Muhammad uswah hasanah. Ya, jauh sebelumnya kita ini berdoa memohon kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Nomor 1 itu harus bisa dibaca dan diketahui apa itu maknanya, sehingga dihayati di lubuk hati paling dalam, dipraktekkan, diaplikasi di perbuatan. Anak-anak akhirnya selalu diajari pelajaran-pelajaran akhlak ibadah syariat. Disekolahkan, dititipkan di sekolahan yang nuansa tuntunan ajaran Islam. Itu dari apa? Ya, anak di kandungan orang tua sudah selalu berdoa, ibadah, sholat, baca Al-Quran. Itu tip-tip yang harus dilakukan. Nah kalau sekarang ini ibu sudah senja, semua itu insya Allah sudah dilakukan. Tapi waktu itu gak dilemeneng. Apa yang dilihat itu selalu kita ini membangkitkan semangat untuk meluruskan. Padahal anak-anak kita sudah pintar semua. Lah wis mangan bagus sekolahan, digerigiti sampai entek. Ya, sudah tahu tentang itu. Cuman kita pun orang tua itu kadang merasa lebih tahu daripada yang muda itu. Sehingga jangan-jangan takut anak-anaknya itu terjerumus, keliru, lali, dielingno, pemugoro keliru, pemugoro lali. Tapi banyak jawaban dari anak-anak mulai Indonesia Raya. Itu tanggapan dari anak-anak muda itu. Mulai ceramah. Lu ceramah nih wong tua ibu enak kok. Ya. Jadi yang muda dengerin itu ceramah. Kalau nggak mau jangan dengarkan. Tapi jangan keluar dari lesannya. Mulai cerewet. Jangan begitu. Menusuk hati yang paling dan itu berdosa. Dosanya tidak kecil, dosa besar. Maka ada zikir pagi dan petang yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Kalau pagi asbahna wasbahal mulkunina sing tuwa itu belajar doa itu, zikir itu. Hafalkan itu di luar pak sehingga kita buktikan. Senangkan pagi-pagi orang tua senangkan anak, senangkan putu seneng, bojo seneng, pagi-pagi kuwabe ditali. Sarapan apa enak? Nek wong tua ngono kan seneng. Gati, aku katene mecel tempe. Oh ya sudah. Kan enak. Ya. Jadi enak, menyenangkan mertuanya. Pagi-pagi wis nari. Itu. Nah, ternyata itu zikirnya Nabi Muhammad.
ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadas sabah atau khaira ma fi hadal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadal yaum wa syarri ma ba'dahu. Lah ini doanya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. A'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepada Panjenengan dari rasa malas, dari masa lemes. Masya wis tuwa iku Bu, ojo sampai males, ojo sampai lemes. Kadang kita harus sudah tua, ini uti lemes rasanya. Lho lha apa kok lemes? Ya aku gak lemes, kan gurung sarapan. Canone ya. Ini. Jadi ya apa gak lemes? Aku ndelok ibumu wis tua ibu, ya. Kan melihat situasi kondisi yang tidak kondusif. Ndak dia lemes, males. Ini kian kate mulai nang Blitar ae. Nang Blitar kayaknya di sana tenang, di sana tenang. Ibu, maka itu zikirnya Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepada Panjenengan dari rasa malas, ya, dan dari masa tua yang menjemukan, yang menyedihkan, yang membosankan. Itu daunnya Rasulullah. Rasulullah sejak dulu itu, ya sejak dini Rasulullah sudah zikir seperti itu. Ternyata umat Nabi Muhammad pun, ya itu tadi diketang, itu wet-wet, tidak bisa wanita gawe, ngomel aja. Lawan itu lemes malas, ya. Malas itu karena apa? Karena tidak semangat sudah. Ini, wis gak kuat, wis loyo. Tapi Rasulullah memohon seperti itu. Tua boleh, lansia iya, tapi jangan putus asa, jangan mudah loyo, semangat. Ada pengajian ibu-ibu muda, ternyata ibu lansia juga semangat. Alhamdulillah bisa berangkat, digendong jalan sendiri. Naik bentor itu ibu. Jadi itu harus ibu hafal, dibaca tiap pagi. Nanti sore amsaina. Ada itu tadi. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. A'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Pagi, sore, malam ibu mohon perlindungan dari kemalasan, dari kelemesan, dari masa tua yang menjemungkan, dari siksa kubur dan siksa neraka. Nah itu yang kita minta. Oleh karena itu kita semangat ada kajian, kita dukung program anak-anak muda, kita meramaikan rumah Allah ini dengan semangat dan luar biasa. Tidak kelihatan jiwa tuanya, tapi jiwa mudanya. Nah ini didampingi. Kemarin saya ngaji di Masjid Al-Huda juga Bu, di daerah Sidoarjo sana, ya ibu-ibu muda. Ternyata ada ibu sepuh, ya. Di situ ternyata yang tanya ini menantunya, yang sebelahnya itu mertuanya. Bagaimana Us, jika kami sebagai anak, kalau tidak mengikuti seruan orang tua itu marah. Saya bilang, mudah-mudahan punya orang tua yang tidak memarah. Kalau saya diajak ngaji umpama saya mau, terus orang tua itu marah, boleh tak marah? Tidak boleh pemarah. Makanya jadi anak yang manut kepada orang tua supaya orang tua itu tidak marah. Sebetulnya orang tua itu tidak marah, tapi memberikan nasihat supaya panjenengan jadi santri ahli ngaji, menimba ilmu. Dan ketika nuruti repot gak kober karena ini. Tahu-tahu ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum
menuju akhirat dengan sempurna. Ya, karena cari ilmu itu kewajiban dari ayunan bunda sampai meninggal dunia. Gak mati gak eren. Jadi ibu sudah S2, tapi si ono kajian masih ikut, memberikan semangat bagi yang tidak sekolah pokoknya. Loh, ibu gak sekolah, aku sekolah, aku ikut. Ibu berikan support kepada yang wala wong ibu anu keseluruh tengkorek. Lalu aku lo gak duwe ilmu kok Kak. Lah itu memberikan support kepada yang di bawahnya ilmunya ya. Jadi ibu itulah nasib jadi ibu yang dikeluhkan banyak orang. Mudah-mudahan panjenengan yang masih muda tanamlah kebaikan. Anak-anak ini ajari akhlakul kalimah ibadah yang bagus. Titipkan di masjid ini pasti ada TPA-nya. Insya Allah ada TPA-nya. Saya TPA saya namakan Taman Pendidikan Anak Soleh. Bukan sekedar baca tulis Al-Quran, tapi supaya diingat-ingat menciptakan anak soleh itu tidak mudah. Sehingga tiap hari harus ada pelajaran bacaan Al-Quran, doa-doa, dan praktek sholat walaupun masih kecil. Karena sopo tresno jalaran sopo kulino. Dari kecil sudah dibiasakan sholat, baca Quran, insya Allah ketika dewasa, apalagi rumah tangga, hidup di kota besar, subhanallah, masih ingat pelajaran dari orang tuanya dulu. Di sini sudah ada pelajaran makin kayaknya. Itu ada Ustadz Naji. Pak Naji itu teman saya, Bu. Jadi seusia dengan saya, kode tua nih. Ya, Pak beliaunya ahli tauhid kuat. Ya. Kalau tauhid kuat tidak mudah digoyah oleh masyarakat. Gak gampang dimameri dunia. Jadi beribadah dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Insya Allah bulan yang sedaya. Demikian juga ayo menanamkan ketauhidan sebagai modal utama hidup dunia menuju akhirat bahagia. Amin Allahumma amin. Jadi ibu lansia supaya menyenangkan anak dan mantunya, anak dan mantu supaya juga bisa menyenangkan kedua orang tuanya. Senang rasanya. Karena ada juga Bu, mertua rasanya anaknya. Iya. Ada juga mantu rasanya orang tuanya. Jangan ada di antara kita. Insya Allah zaman saya tidak ada. Karena kalau ada perasaan saya bilang, iku mantumu, iku anakmu. Ya, kata suami saya, enak jadi mantumu. Apa enaknya? Yo kata duit, harus kayak sekor, kata dirasani belas. Udah dirasani uang. Ya, jadi ayo kita ini saling amar ma'ruf nahi mungkar. Ingatkan anak cucu mantu dengan nada yang enak. Ojo dicelaku. Tentu nabi di mana? Dia kan di nama cip, saat itu jangan macam kagelem. Kakak bermana, ya. Ini jangan ada di antara kita. Ngomong bisa bersama dengan baik. Memang inilah nasib orang tua. Kadang serba salah. Kata yang muda, demikian juga nasib orang tua serba salah. Ya, jangan. Kita jangan selalu ya kayak getun jangan. Ayo kita selalu bersyukur. Alhamdulillah punya orang tua. Alhamdulillah punya mertua. Alhamdulillah mertua pandai bijak. Ya. Alhamdulillah nek wong tuane bisuki. Kan gak enak serba salah juga. Satu pertanyaan mewakili semuanya. Alhamdulillah. Fahimtum? Fahimna. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang beda. Monggo Bunda. Ayo dibalas Bunda. Ayo balas Bunda. Mudah-mudah. Ini pemantapan yang pertama. Belum berikutnya. Masih pertemuan pertama. Jadi mungkin agak saya. Perdana setelah COVID. Jadi perempuan itu memang serba seperti itu. Duit
cepet entek ya diseneni. Iku nek duwe gak ditok-tokno jare cepet dite. Gitu ya. Ini. Pokoknya kita harus tahan uji. Ya, tahan uji. Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang akan saya tambahi tugas. Semua yang ngaji dengan saya minta hafalan Quran. Ya. Tolong hafalan Quran itu sebagai terapi peningkatan keimanan dan amal ibadah kita. Dibuka kalau bawa Al-Quran, ayo kita baca bersama dan nanti bisa dihafalkan di rumah masing-masing. Pelan-pelan tapi pasti. Ya. Dibuka Al-Quran surat Hamim As-Sajdah atau surat Fusilat, surat yang ke-41 ayat 30 sampai 36. Tidak ada satu surat ya. 30 sampai 36. Sudah surat 41. Sampun kepanggih. Ayo dibaca sama-sama, baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawi hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah waliyyun halim wa
Samiul Alim. Shadaqallahul Azim. Saya ingat itu jauh sebelumnya ngaji dengan Ustazah pimpinan Aisyah daerah kota Surabaya. Itu puluhan tahun, sekarang sudah ada. Dan ketika saya haji, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi itu selalu membaca ayat itu. Sehingga saya ingat dengan bunyai saya waktu di kampung itu. Oh iya ya. Ketika kamu bilang Allah itu Tuhanku, berulang kali kita bilang Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Siapa pangeranmu? Allah. Kalau kita sudah bilang Allah sebagai Tuhan kita, maka kita harus tetap istiqomah dalam situasi kondisi apapun, bagaimanapun. Allah nomor satu. Maka mau berbuat sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Selesai dikerjakan, alhamdulillah. Tengok-tengok nganggur-nganggur tidak ada kerjaan atau ada kerjaan. Ada zikir yang enteng, ringan ketika dilakukan, tapi berat di timbangan. Termasuk subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kalau kita lisan selalu menjaga zikir-zikir, insya Allah gak gampang manggelan, gak gampang gondoan. Do you know gondok? Ya, gondok itu motong-motong gitu loh ya. Terakhirnya gimana itu? Maka insya Allah dengan kajian Selasa pagi hari ini membawa hikmah, barokah, manfaat, sehingga ilmunya bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga dan masyarakat lingkungannya. Amin Allahumma amin. Ayo kita selalu menjadi orang itu istiqomah. Istiqomah apa? Ibadah nomor satu tadi. Ibadah khusus, sholat 5 waktu on time, berjamaah fil masjid dengan khusyuk. Insya Allah kalau 5 ini kita lakukan, enak bu, gak jadi duit biasa, duit akeh luar biasa, loro-loro titik yo biasa, loro nemen Innalillah. Nah untuk ojo teman-teman. Tapi ibunda yang tercinta, kondisi enak alhamdulillah, kondisi sakit jangan lupakan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, jadi kondisi apapun kita tetap menuhankan hanya Allah, memuji kepada Allah. Ibu jangan sakit hati. Kalau ibu sakit hati, tangannya lari ke sini. Alhamdulillah ala kulli halin. Sakit kepala, alhamdulillah ala kulli halin. Sakit dengkul, alhamdulillah ala kulli halin. Ya, ini biasanya nomor 1 sakitnya tuh di sini. Alhamdulillah ala kulli halin. Jangan dijawab yang aneh-aneh. Kalau ininya lagi sakit, alhamdulillah ala kulli halin. Yang kolibal qulub abid kondi alaihi. Kita sakit karena sakit hati. Sakit. Nah, beritanya orang sakit itu ada. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika sakit, zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Dapat banyak ya Bu ya oleh dengan sebagian ini. Mudah-mudahan gak lali, gak hilang, tetap ingat. Syukur-syukur kalau ini direkam bisa disebarluaskan, panjenengan tetap ingat ya. Nanti buat rengeng-rengeng ketika akan cek mikir utama ya. Sampai sini kajiannya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, tolong tadi hafalan surat Fussilat
atau surat Hamim As-Sajdah surat 41 ayat 30 sampai 36 selalu dibaca buat nerapi hati kita. Ya. Kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih. Mohon maaf manakala banyak khilaf dan kekurangannya karena saya manusia biasa. Kami berdoa mudah-mudahan yang sempat hadir ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang, waktu yang luang untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Mudah-mudahan barokah rezekinya, manfaat ilmunya, dan selalulah